Perkenalkan, nama saya Dorianis Tebinu, NIM 20030201994, kelas C semester 1. Dalam video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas pengantar sisiologi, review buku ke-10, jurusan administrasi bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, tahun akademik tahun 2020 tahun 2021. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi sistematis dan ilmiah tentang perilaku manusia, kelompok sosial, dan masyarakat. Sosiologi memeriksa kekuatan struktur dan kelembagaan yang membentuk kehidupan sehari-hari, perilaku dan nilai-nilai sosial kita, dan melihat bagaimana kita membantu menciptakan struktur dan institusi sosial tersebut. Sosiologi adalah disiplin akademis, tapi ini tidak berarti bahwa itu hanyalah sesuatu yang harus dipelajari. Sosiologi pertama-tama adalah suatu hidup mengatakan yang terbaik ketika dia menulis. Sosiologi bukanlah praktis, melainkan upaya untuk memahami. Ini membutuhkan itu. Tujuan kami dalam buku ini adalah membantu Anda lebih memahami dunia tempat Anda tinggal dan tempat Anda di dalamnya, dengan membantu Anda mengembangkan imajinasi sosiologi Anda dan belajar berpikir secara sosiologis. Imajinasi. Dengan menggunakan imajinasi sosiologis, kita dapat melihat dengan lebih baik hubungan antar diri kita sendiri dan masyarakat tempat kita berada kita hidup. Sosiolog berpendapat bahwa ini menuntut yang lebih kita pegang hubungan antara sejarah, peristiwa yang telah membantu nilai masyarakat secara keseluruhan, dan keyakinan dan biografi pengalaman hidup individu dan masyarakat tertentu. Ini kaitan berpenting, sering diabaikan, tetapi penting untuk memahami sosiologi karena menempatkan perilaku individu dan konteksnya sosial yang lebih luas. Ini meningkatkan kita bahwa kita sebagai individu sampai batas tertentu produk dari masyarakat dan periode sejarah tertentu di mana kita hidup, tapi juga mengakui bahwa kita adalah pembuat sejarah yang membantu menghasilkan dan mengubah masyarakat dengan tindakan kita. Bagaimana? Hanya bisa menebak apa saja yang terjadi. Gerak hak-hak sipil tahun 1960-an, jika mendiang Rosa Parks melepaskan kursinya, orang kulit putih akan pindah ke bagian belakang bus di Montgomery, Alabama pada tahun 1955. Atau apa yang mungkin terjadi jika ia menolak melakukan 30 tahun sebelumnya pada tahun 1920-an. Sosiologi mengajarkan kita bahwa segala dari tindakan paling heroik dan spektakuler hingga fitur-fitur yang paling biasa dan dianggap biasa dari keberadaan kita mencerminkan dinamika interaksi antar individu dan masyarakat. Masalah pribadi versus masalah sosial imajinasi. Sosiologi memungkinkan kita untuk melakukannya, melihat hubungan penting antara masalah pribadi yang mempengaruhi seorang, misalnya menjadi pecandu alkohol, dan masalah sosial yang mencerminkan masalah seseorang ke keseluruhan masyarakat, misalnya alkoholisme. Milis 1959. Perbedaan ini merupakan komponen penting dari sosiologi karena memungkinkan kita untuk melihat yang umum pada khususnya. Berger 1963. Sosiologi mempelajari pola perilaku untuk menarik kesimpulan umum tentang masalah sosial yang melampaui efek masalah atau masalah pada individu tertentu. Misalnya, meskipun alkoholisme memungkinkan memiliki konstruksi masalah yang lebih besar, alkoholisme dan dampaknya terhadap masyarakat,
Fokus sosiologi yang lebih luas ini mungkin termasuk nilai dan sikap lintas budaya terhadap konsumen alkohol, penggunaan penyalahgunaan alkohol di kampus-kampus, mabuk-mabukan, dan mengemudi. Perbedaan dan persamaan antara alkoholisme dan bentuk penyalahgunaan narkoba lainnya dalam masalah sosiologis lainnya. Ini bukan untuk mengatakan bahwa sosiolog tidak peduli tentang individu dan kehidupan mereka, tetapi penekanan sosiologi adalah pada cara individu berhubungan dengan orang lain, posisi masyarakat dalam masyarakat, dan saling ketergantungan antar masyarakat dan individu. Sosiologi dan berpikir kritis. Berpikir secara sosiologis adalah suatu bentuk berpikir kritis yang melibatkan penilaian secara objektif ide, pernyataan, dan informasi. Ini memerlukan pendefinisian masalah, mencari di bawah permukaan ide-ide yang umum dipegang, mempertanyakan asumsi secara sosiologis, dan sistematis menganalisis bukti mengenai bias, menghindari reaksi spontan emosional, masalah, dan argumen. Bentuk solusi yang masuk akal untuk masalah dan mengembangkan toleransi untuk sejumlah ketidakpastian dan ambiguitas. Regueso 2007. Secara sederhana letaknya pemilikan sosiologi melibatkan mengajukan pertanyaan dan mempertanyakan jawab. Itu membentukkan dan melihat lebih dekat dunia sosial kita. Melihat lebih dekat hal-hal tidak perlu apa yang mereka tampak. Subjek sosiologi adalah manusia dan apa yang mereka lakukan dalam kelompok, organisasi, dan masyarakat. Pokok bahas yang akrab bagi kita semua. Sayangnya banyak dari pemahaman kita tentang dunia sosial sangat individu dan terbatas pada pengalaman pribadi, desas-desus, dan prasangka kita tentang cara kita berpikir dan seperti yang kita inginkan. Sosiologi melihat melampaui apa yang diterima secara umum, pemahaman tindakan sosial manusia untuk menemukan berbagai tingkat makna itu mungkin tersembunyi dan kesadaran kehidupan sehari-hari. Lebih dekat pada media massa. Karakteristik berpikir kritis dari sosiologi sangat berguna dalam mengevaluasi massa media karena dampaknya yang besar pada hampir setiap aspek kehidupan sosial. Secara massa media yang kami maksud adalah bentuk komunikasi itu mengirimkan pesan standar tersebar luas ke khalayak, termasuk koran, majalah, buku, radio, televisi, dan film. Pakar komunikasi Wilson Dirzed 1997 menyebutkan ini sebagai media lama digabungkan dengan teknomedia baru. Mereka menjadi satu pengaruh menciptakan massa yang kuat. Teknologi di komunikasi lainnya, televisi secara alafin menghubungkan setiap bagian dunia menjadi satu masyarakat yang didominasi secara massal. Perkembangan sosiologi. Tulisan para filsuf, penyair, dan pemuka agama dari peradaban kuno Babilonia, Mesir, India, dan bagian dunia lainnya mencerminkan minat yang besar dalam menafsirkan kehidupan sosial. Namun, sebagian besar penulis awal kurang memperhatikannya, menemukan apa masyarakat itu daripada dengan menggambarkan apa yang seharusnya. Meski sosial, para pemikir telah lama merenungkan pengaruh masyarakat terhadap perilaku manusia dan prinsip-prinsipnya. Sosiologi mungkin telah dipraktikkan secara informal sejak manusia pertama kali muncul. Istilah sosiologi tidak diciptakan dan
disiplin formal sosiologi tidak muncul sampai awal abad ke-19. Sosiologi lahir di Prancis, mendapatkan dorongan masuk Inggris Raya dan Jerman, dan akhirnya mencapai Amerika Serikat. Sebagai masing-masing negara tersebut mengalami perubahan radikal dalam kondisi sosial dan intelektual penjelasan untuk mereka. Iklim sosial yang berubah, revolusi industri. Seluruh revolusi industri, masyarakat Eropa dicirikan oleh sistem feodal yang terdiri dari tuan tanah yang kaya, yang memiliki rumah-rumah besar, dan jumlah petani atau budak yang mengolah tanah, dan dengan demikian terkait secara ekonomi dengan tuan dan bangsawan mereka untuk subsistasi. Salah satu kekuatan mendorong yang menyebabkan perkembangan sosiologi di Eropa adalah pengolahan sosial yang dramatis terkait dengan proses industrialisasi, urbanisasi, dan imigrasi. Dengan munculnya teknologi baru, terutama yang digerakkan oleh uap mesin, perkembangan memikat orang dari desa kecil dan pertanian yang kurang produktif ke lokasi yang lebih terpusat untuk bekerja yang pemilik pabrik baru. Masalah baru muncul, seperti perumahan yang tidak memandai kekayaan yang tak terkira, di sampingnya kemiskinan yang parah, kejahatan, polusi udara, air, dan suara, dan penyakit. Apalagi dimanapun industrialisasi, urbanisasi, dan imigrasi telah terjadi, mereka saling terkait untuk meningkatkan kesadaran politik dan tuntutan politik, ekonomi, dan partisipasi sosial. Akibat orang Eropa abad ke-19 yang mengalami pengelapan sosial yang dramatis, mencari penjelasan dan solusi yang bisa diterapkan untuk masalah sehari-hari yang mereka alami. Iklim intelektual yang berubah, kebangkitan sains. Para sarjana sering menggambarkan abad ke-18 sebagai Age of Reason atau The Pencernaan, karena selama ini budaya barat muncul menjadi era baru pemilikan sosial selama berabad-abad, dan berbagai hasil dari banyaknya perjuangan yang dominan cara menjelaskan peristiwa sosial bergeser dan teknologis ke ilmiah daripada pilar sosiologi Eropa awal. Karya-karya beberapa sarjana abad ke-19 memberikan dasar bagi sosiologi kontumeter. Salah satu yang pertama adalah Auguste Comte, sering diterbitkan sebagai pendiri sosiologi. Auguste Comte 1768 sampai 1857. Auguste Comte dibesarkan sebagai akibat dari revolusi Prancis mengamati gejolak sosial di negara asalnya. Dia yakni bahwa pendekatan ilmiah baru untuk pemecahan masalah yang melanda Eropa mungkin juga diterapkan pada studi masyarakat. Dia menciptakan istilah sosiologi dan menulis filsafat positif. Pendekatan sosiologi sistematis pertama untuk mempelajari masyarakat. Ilmu baru Comte meningkatkan positivisme, penggunaan observasi, perbandingan eksperimen, dan metode heuristis untuk menganalisis masyarakat. Comte juga mengidentifikasi dua bidang studi utama untuk sosiologi. Martineau 1802 sampai 1876. Martineau dibesarkan di Inggris pada tahun 1853. Ia menerjemahkan 6 volume filsafat positif Comte ke dalam bahasa Inggris dan memadatkannya menjadi 2 jilid, dan demikian memperkenalkan sosiologi ke Inggris. Webb 1960
Martineau memberikan konstruksi sendiri pada sosiologi dan Scotty in America, salah satu yang pertama dari Raisla, sosiologi paling menyeluruh tentang kehidupan sosial Amerika dan salah satu yang pertama dibandingkan sistem stratifikasi sosial di Eropa dengan di Amerika. Dia membawa sosiologi di ranah ide karena ke area praktik dalam How to Observe Marx and Morals, diterbitkan pada tahun 1838 dan salah satu buku pertama yang berfokus pada penelitian sosiologi metode. Meskipun Martineau memperkenalkan sosiologi ke Inggris, itu adalah Harvard penerapan sosiologi kontroversial Spencer yang mendapat perhatian dan dukungan dari industri kaya dan pejabat pemerintah di Inggris dan di seluruh dunia. Herbert Spencer 1820-1903 mengamati aspek negatif dari industri revolusi di Inggris. Perjuangan, persaingan, dan kekerasan. Herbert Spencer mengembangkan pendekatan teoritis untuk memahami masyarakat yang mengandalkan evolusi doktrin untuk menjelaskan struktur sosial dan perubahan sosial. Dia menggunakan analogi organik yang membandingkan masyarakat dengan organisasi, menggunakan fase survival of the fittest, bahkan sebuah tenggara Charles Darwin on the Original of Species 1859 sampai 1964 diterbitkan The Darwinisme Sosial. Spencer menyimpulkan bahwa seluruh evolusi masyarakat dan kelangsungan hidup orang-orang di dalamnya terjadi secara langsung terkait dengan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Menurut Spencer, gratis dan pasar kompetitif tanpa campur tangan pemerintah yang sangat penting, sehingga yang terbaik dan terpandai akan berhasil dan pada gilirannya membantu perkembangan ekonomi yang lebih kuat dan masyarakat. Karl Marx 1818 sampai 1883. Marx dididik dalam sejarah ekonomi dan filsafat, tetapi ide-idenya mencerminkan pemikiran sosiologis, mengamati kondisi sosial yang sama seperti Spencer. Dia menarik kesimpulan yang sangat berbeda tentang asal-usul mereka. Marx menyatakan bahwa distribusi kekayaan, kekuasaan, dan sumber daya terbatas lainnya yang akan tidak merata di masyarakat tidak hasil dari hukum alam, tetapi disebabkan oleh kekuatan sosial dan khususnya eksploitasi satu kelas sosial yang oleh kelas lainnya. Ia menegaskan bahwa struktur sosial dan politik dan institusi ekonomi yang diterima begitu saja oleh orang-orang bukanlah hasil evolusi dan atau konstruksi sosial, tetapi mencerminkan kepentingan yang bertentangan dari sosial yang berbeda kelas. Elmi Durkheim 1858 sampai 1917. Tidak seperti Marx yang berfokus pada konflik sosial, bahasa Prancis sosiolog Emile Durkheim terutama memperhatikan tatanan sosial. Dia percaya bahwa solidaritas sosial atau ikatan sosial yang dikembangkan oleh individu secara masyarakat menciptakan tatanan sosial. Max Weber 1864 sampai 1920. Max Weber seseorang kontemporer dari Durkheim memperhatikan
bahwa banyak sosiolog, terutama rekan Jermannya Karl Marx, menjadikan nilai-nilai pribadi untuk mempengaruhi teori dan penelitian mereka. Namun, Weber tidak menunjukkan pendekatan sosiologi yang ingin dan impersonal. Ia mendapatkan bahwa memahami makna interaksi sosial membutuhkan Feinstein, analisis empati dan interaksi dengan kata-kata lain. Weber percaya bahwa penelitian yang harus dihindari biasa pribadi mereka dan menempatkan diri mereka pada tempat mereka belajar untuk lebih memahami bagian mereka mengalami dunia dan pengaruh masyarakat terhadap mereka.